Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur selalu kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kalau pada pertemuan yang lalu kita yang sedikit kadang-kadang kita lupa, kita bahas berkaitan dengan masalah wali nikah, dan hal ini menunjukkan betapa bahwa wali nikah itu tidak begitu rumit, tidak begitu susah. Andai kata memang seorang wali menyadari dirinya sebagai seorang muslim dan seorang mukmin dan ada niat baik ingin memperbaiki diri dan mau untuk bertaubat daripada segenap cupa dan kekurangan yang dia lakukan, yang itu bisa merusak terhadap nilai-nilai dalam sebuah ikatan pernikahan, di mana ikatan pernikahan itu merupakan hal yang sangat urgen dan prinsip dalam rangka pembentukan sebuah keluarga yang selalu menjadi harapan agar menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Selanjutnya kita tahu bahwa di dalam pernikahan itu hanya rukunnya 5, tidak termasuk berkaitan dengan mahar atau sidak atau mas kawin atau jelame dalam bahasa kita. Yang masuk dalam aspek rukun nikah untuk menentukan sah dan tidaknya nikah harus terpenuhi hanya 5 perkara saja. Adanya darah baru, adanya lintu, adanya wali, dan ada 2 orang saksi, kemudian ada ijab kabul atau syirat. Hanya 5 itu yang disebut sebagai rukun nikah. Kalau demikian, mahar kedudukannya di mana? Sidak itu disebut dalam kitab, ada yang menyebut itu adalah mahar, yang menyebut itu sidak. Ia adalah merupakan satu pemberian daripada lintu kepada darah baru atau kepada pihak wali karena ikatan nikah dan karena persetubuhan. Itu yang disebut mahar. Mahar adalah satu nilai yang diberikan oleh pihak lintu atau seorang laki-laki kepada darah baru atau perempuan yang menjadi sebagai isteri, atau kepada wali dalam keadaan-keadaan tertentu kondisi si isteri karena atau akibat daripada akad nikah atau akibat daripada terjadinya persetubuhan. Kalau demikian, mahar itu datang setelah adanya sebab. Dia datang setelah adanya sebab. Sebab pernikahan mewajibkan ada mahar, atau sebab persetubuhan mengakibatkan adanya mahar. Oleh karena itu, mahar itu bukan hanya dalam akad nikah saja. Akad nikah yang fasid, misalnya terjadi nikah syubhat, itu mahar tetap wajib. Nikah syubhat misalnya seorang enggak pernah tahu
Lantas ia membuat akad nikah dengan seorang wanita yang enggak tahu bahawa wanita itu adalah sebagai saudara sesusuan. Jadi muhrim. Begitu tahu, bubarlah nikahnya. Dan itu dianggap selama pergaulan mereka disebut dengan watak syubhat atau persetubuhan secara syubhat. Dan itu juga mengakibatkan karena sudah terjadi akad nikah enggak sah. Kalau akibat akad nikah saja, berarti kalau tidak sah akad nikah enggak ada wajib mas kawin. Ini enggak. Bisa karena nikah, bisa karena terjadi watak atau persetubuhan. Oleh karena demikian, seorang yang terjadi watak syubhat seperti itu juga punya kewajiban untuk mengeluarkan mahar. Yang kedua, contoh lain terjadinya perkawinan yang fasid, bisa fasid akibat cacat wali, bisa fasid akibat cacat saksi, kemudian terbukti bahwa itu fasid, maka itu juga apa yang sudah dilakukan, kalau itu bukan taksir, bukan keterlaluan, juga mengakibatkan itu nikahnya adalah nikah yang fasid. Tapi persetubuhan mereka dianggap sebelumnya sah oleh mereka, ternyata tidak sah, mulai saat itu bubar. Lantas anaknya itu yang sudah ada selama mereka bergaul, anak syubhat. Beda dengan anak zina. Kalau anak syubhat bisa dinasabkan kepada laki-laki yang membuat ia atau yang mensyubhatinya. Kalau zina tidak bisa dibangsakan kepada laki-laki yang menzinahinya. Itu benar. Kalau demikian, mahar ini sesuatu yang wajib diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada perempuan. Lantas, dalam konteks persoalan mahar ini ada beberapa ketentuan yang harus untuk kita lihat. Di dalam sebuah akad nikah, karena ia adalah bukan unsur yang menentukan sah nikah, maka hukum menyebut mahar dalam prosesi akad nikah adalah sunat. Saya ulangi, sebab jenuh menyo tang-tang itanya menyo hana jok jelame orangnya hana ada nikah. Jadi boleh ada puplah adanya, boleh ada puplah adanya. Supaya dikatanya baik karena kebiasaan lagi nyan tapi ke lagi nyan hukum. Habis merina orang juga dikatanya. Yang hukum besar gara-gara adat kadang-kadang dia kecupa hukum. Dalam proses akad nikah, hukum menyebutkan mahar itu adalah sunat, ya, dalam akad, dan makruh kalau tidak disebutkan. Lebih bagus menyebutkan kalau mahar itu, karena yang menjadi ikatan ataupun yang lazim dalam tanggungjawab suami apa yang disebut dalam akad. Nah, yang kedua, andai kata kadang-kadang perempuan yang dinikahkan itu belum sebagai perempuan yang rasyidah, belum dia mampu untuk berfikir secara mandiri karena barangkali masih anak kecil, atau karena dia dalam keadaan gila dan belum sembuh, maka saat yang seperti itu menyebut mahar dalam akad bisa menjadi wajib agar tidak terjadi tuhmah bagi orang lain terhadap milik si perempuan yang saat itu ia tidak bisa memiliki. Milik dia tapi tidak bisa dia untuk kemandirian menggunakannya. Tapi yang bertanggungjawab nanti penggunaannya, bagaimana mengelolanya, sama seperti mengelola anak yatim, harta mereka adalah walinya.
supaya menjadi terbuka, maka saat itu adalah bisa wajib untuk disebutkan mahar itu. Tapi hukum dasarnya sunat. Nah, kalau sunat menyebutkan, lantas andai kata tidak disebutkan, tidak cacat akad nikah, anda boleh diulang ke ni, anda cacat akadnya sudah sah, percuma. Saat itu berapa maharnya? Ini kembali kepada mahar misir. Kalau tidak disebut, saat akad nikah, saya nikahkan anak saya kepada bernama si Fulan kepada kamu dengan mahar sekian. Berarti yang dipegang oleh hukum yang sekiannya itu. Nah, kalau tidak sebutkan saya nikahkan anak saya Fulan bin Fulan binti Fulan kepada kamu, tidak disebutkan mahar, diterima, saya terima nikahnya anak bapa namanya Fulan kepada saya, habis putus sampai situ, akad nikahnya sah. Kalau demikian tidak ada penetapan mahar dalam akad, maharnya berapa? Kembali kepada mahar misir. Siapa mahar misir? Mahar misil yang dilihat secara berurutan dalam keluarga si perempuan tersebut. Yang je kedara barunya, yang pertama ranking di atas adalah akak atau adiknya yang seibu sebapa, kakak atau adik yang perempuan yang sudah kahwin dan mereka itu yang seibu sebapa. Oh, tidak ada kakaknya karena dia yang pertama kahwin, anak yang tua. Dan tidak ada juga adiknya yang sudah kahwin. Lantas kita lihat standar di mana ujrah misal? Lihat kepada kakak atau adiknya yang sebapa. Itu pun tidak ada. Gak ada sebapa, bapaknya itu hanya satu ibu saja. Dan tidak ada saudaranya yang sebapa. Lihat kepada anak perempuan dari saudara sebapa. Seperti kita melihat nasab dalam konteks pusaka. Dimurut urutan yang mentemeng pun yang kenyang standar misal. Misalnya mana cucu atau dia nak kemun, anak abang saboh yah saboh mak jelamnya 25 manyam. Tapi kak jelamnya 15 manyam. Jangan je peluang kedai 25 punya ujrah misil. Mahar misil kembali kepada kakaknya yang 15, bukan kepada keponakannya. Tak boleh loncat. Yang dilihat misilnya adalah menurut urutan. Lantas selanjutnya, tak ada anak perempuan yang sudah kahwin daripada keponakannya atau yang seibu sebapa atau dengan dia anak abangnya. Lihat yang anak perempuan yang ada daripada saudara sebapaknya. Itu pun tidak ada. Baru lain naik kepada bibinya di pihak ayah. Ya, bibinya di pihak ayah. Kena ohana cari bibinya pihak ayah yang seibu sebapa. Gak ada itu, cari bibinya yang sebapa dengan ayah dia. Ya. Tak ada itu, turun ke bawahnya anak pamannya yang perempuan. Ya. Dan seterusnya. Terus ke atas dilihat. Itu pun tidak ada. Baru lihat berapa mahar bibinya pihak ibu atau akak atau adik mamaknya. Tapi yang pertama lihat dulu akak atau adik daripada ayahnya. Itu disebut dengan ujrah misil. Begitu tahapan sudah dapat, jangan loncat cari yang mahal atau yang lebih murah. Itu standar. Udah. Nah, lantas kalau ada dalam mahar musamma adalah disebut dalam akad. Kalau disebut dalam akad tidak menjadi standar kepada keturunannya. Itu mahar misil baru standar itu.
Kalau demikian, kalau disebut di dalam akad berapa? Berapa saja yang sudah kesepakatan? Kalau sepakat, padahal kakak dia 25 mayam, tapi dia sepakat 10 saja. Ya udah 10 yang disebutkan dalam akad. Nah, kalau dalam akad disebutkan karena terjadi tuhmah, dalam kitab juga sudah disebutkan begitu. Rupanya masalah tuhmah dengan orang ramai yang pada keluarga sudah masalah, bukan sekarang, sejak dulu kayak gitu. Pelumah be ubutat mahar, pelumah ba publik muhai pada hajuk bacut mentong saja. Dalam mazhab kita, andai kata seorang wali sudah ada konsensus dengan seorang suami atau calon mertua, calon menantunya, mahar lebih murah. Lantas dalam akad secara bisik kecil, secara sir disebutkan, saya nikahkan anak saya kepada kamu dengan mahar Rp5.000. Bisik-bisik, orang lain enggak dengar. Sekarang bagaimana bisik kalau pakai mic? Orang lain enggak dengar. Kemudian diulang secara besar, saya nikahkan anak saya kepada kamu, maharnya 500 juta. Yang pegah 500 juta peraya. Padahal bunuh kalau dalam akad kalau kun pun 5,000 betul. Atau 50,000 misalnya. Itu yang mana yang dalam akad yang sah? Dia yang 50,000. Yang 45 batuh manyo hana wajib. Ya. Tapi berbeda kejadian kalau sekarang, karena kebiasaan dalam masyarakat kita, mahar itu bukan perempuan yang menjadi calon isteri yang menentukan, bahkan bukan wali yang menentukan, tapi seluruh ahli waris keluarga mutapat dulu, mereka yang bertumpuk harus mahar sekian. Sehingga seorang wanita, kalau kesepakatan dia dengan calon suaminya sudah siap dengan 5 manyam emas, tapi dalam keluarganya enggak boleh, tidak boleh kurang dari 20. Ikun di calon lako menyodumnan dah air tu mikir menyamenan menocara tak boleh mantu takun dalam akad 20, tapi lembayar 5 mentong 30 menyam mentong yang kibat yang imat dihukum kon yang mujanji 2, karena tidak disebut dalam akad, berbeda dengan cara sir tadi. Tapi yang dipegang oleh hukum, yang menjadi ketentuan hukum, apa yang disebut dalam akad. Kalau dalam akad disebutkan dengan mahar 20 mayam emas tunai, ya 20 mayam. Dan itu jadi, terkadang ada kasus, kalau demikian, karena sepakat tadi, kalau demikian kita berhutang ajalah, pinjam emas orang, bawa nanti sebut 20, habis itu nanti 10 manyam punya orang itu kita kembalikan, pinjam siat untuk lemah. Apa hukumnya? Sah boleh. Sekarang itu akad sudah lazim dalam dhimah itu 10-20 manyam. Yang kita serahkan bukan milik kita, barang pinjaman. Kita pinjam sama orang. Hukum minjam, barang itu kembalikan, tidak boleh ditasarufkan. Bagaimana kita untuk menggunakan barang pinjaman untuk diberikan untuk bayar mahar? Tidak boleh. Sama dengan saya pinjam sepeda, kemudian sepeda itu menjadi harga bagi tanah. Saya beli tanah sama orang, harganya 1 buah sepeda. Lantas saya pinjam sepeda Pak Jamil, kasih kepada harga tanah. Sedangkan habis itu saya ambil pulang saja, kembalikan beriman. Bukan masalah ambil pulang dengan bukan. Pemberian saya barang pinjaman itu tidak boleh untuk memberikan bayar hutang, kecuali barang itu hutang. Saya nanti tadi berhutang ataupun minjam. Nah itu beda itu. Maka harus jelas, kalau minjam, innya harus dikembalikan. Barang pinjaman hanya diambil manfaat, tidak boleh ditasarufkan dan tidak dipergunakan innya.
bukan dihilangkan dan dilepaskan milik pada barang, tapi hanya manfaat. Misalnya minjam sepeda. Manfaat sepeda apa? Naik untuk dayung, pergi masjid, pergi ke pasar, habis itu balikin. Minjam mobil, naik untuk pergi ke Banda Aceh, pulang Banda Aceh balikkan mobil sot. Tapi menyomutangkan, itu harus dikembalikan nilainya yang kita berhutang. Ada batas waktu, ada tangguh, maka baru boleh. Apa berhutang atau minjam? Kalau minjam, tidak boleh itu diberikan sebagai mas kawin, karena pinjam tangguh. Tapi kalau berhutang boleh, nanti bayar hutang. Mau bayar dengan mas itu dengan nilai yang sama atau yang lain, terserah, bayar hutang. Yang bayar siapa? Yang minjam lah, yang berhutang lah. Sekarang yang berhutang siapa? Suami. Yang membayar ya suami. Istri kalau berikan itu, apakah dia kembalikan uang apanya itu, maharnya kepada suaminya, itu adalah 10 manyam hibah dia? Kalau hibah, itu hibah. Kalau diberikan itu, tak punya orang itu ambil terus lagi. Kan tadi kan untuk nampakkan saja. Untuk menampakkan hukum tak bisa di situ, karena hukumnya yang dipegang dalam akad. Kecuali seperti yang saya sampaikan tadi, dalam akad secara bisik-bisik sudah diucapkan, tapi tidak dibesarkan suara. Yang bisa didengar hanya oleh suami dan wali, 2 orang saksi saja. Habis itu, untuk menghilangkan tuhmah, demi untuk menjaga harga diri, dibesarkan 20 manyam. Padahal tadi disebut 5 manyam. Yang menjadi dipegang oleh hukum yang 5 manyam. Begitu. Kemudian berapa seharusnya nilai ataupun kadar batas minimal daripada sebuah mahar? Tentu saja ini hal yang disebutkan dalam nilai musamah. Apa saja yang bernilai dan nilai itu bisa diperjualbelikan, maka itu sah menjadi mahar atau sidak. Apa saja benda atau barang yang ada nilai jual dan bisa diperjualbelikan, itu sah menjadi mahar. Kalau demikian, sesuatu yang tidak ada nilai jual itu tidak sah. Batu kerikil misalnya 4 biji, dibeli enggak orang kalau mau jual? Kecuali batu akik, lain. Kalau batu cantik sebagai itu lain, sudah indah. Batu kerikil biasa, atau anak kerma petna, hai publo, anak nilai publo petna iji 1 kilo baru, ataupun 1/2 kilo atau 1 on, bukan anak kurma 4 biji atau 2 biji itu yang sudah ada nilai jual, dan itu sah minimal dan tidak baik mahal sekali, ya, tidak bagus kalau mahal-mahal sekali. Dan itu adalah kadar. Kalau itu yang menjadi sebagai standar syarak berkaitan dengan mahar, otomatis kita harus melihat aslah hukumnya, kebaikan hukumnya, kemaslahatan hukumnya. Jangan menjadi sebagai satu kendala dalam prosesi akad dengan yang hanya itu dibenarkan dengan nilai yang murah, tapi kalau tidak ada yang mahal, akibatnya menjadi keberatan, kendala untuk dilangsungkan akad nikah. Yang kedua, mahar itu boleh tunai, boleh tangguh, ya, boleh muajjal, boleh hal. Kalau yang disebut dengan muajjal, ada batas rentang waktu yang akan ditunaikan. Tidak mesti harus tunai. Sebutkan tunai dan tunai, tak mesti. Kalau demikian proses akad nikah, kalau sudah ada kesepakatan antara pihak suami dengan pihak wali ataupun juga dengan seorang dara baru atau perempuan yang akan menjadi isterinya,
jut untuk mentangguh jelame, boleh dilangsungkan akad nikah, baik mahar misil maupun bahal musamma. Tentu saja sesuatu yang sifatnya hutang dalam zimmah untuk ditangguhkan ada batas. Di dalam akad sebutkan saja dengan mahar 12 manyam emas tangguh 2 bulan. Atau masa tangguh 2 bulan. Boleh itu, pada tempat 2 bulan. Diurina. Jadi hana musibah tunai. Ini. Saya beberapa kali saya lihat itu menjadi sebuah kendala sekarang. Kadang menyohana tip mengurunya hana deh akad nikah. Pada dia awaknya yang kalau ke pacat dua. Perlu nikah cukup trip lah. Mereka sudah siap sekali untuk menikah dengan nafsunya, kemampuan. Percuma karena maharnya mahal. Itu yang kendala belum cukup. Jadi karena tidak boleh mutang, kadang-kadang anak menikah lah. Jadi dalam hukum sah dan boleh seorang laki-laki menangguhkan, tentu saja apabila tangguh itu diberikan dan diridai atau disetujui oleh pihak mempelai perempuan, bukan musyawarah keluarga. Ya isteri itu sendiri, karena mahar itu milik daripada si isteri itu sendiri nanti. Kalau isteri yang ifah, ia itu orang adil, orang yang rasyid, dan ia itu adalah orang yang sudah pandai dan mampu mengurus diri, itu hak dia. Tanya yang wali mujibir, okeylah bisa untuk sedikit musyawarah. Kalau kita yang bukan wali mujibir, tidak boleh intervensi. Yang bukan wali mujibir saja siapa? Tingkat yang bukan ayah dan kakeknya tidak boleh itu untuk katanya lebih jauh masuk dalam wilayah itu sampai menjadi kendala sehingga mereka tidak bisa nikah. Jadi boleh saya nikahkan anak saya, ya, bernama Pulan kepada kamu dengan mahar 10 manyam emas, dibayar tangguh 2 bulan. Selesai. Tak terima nikahnya anak bapa kepada saya dengan mahar 10 manyam tangguh 2 bulan. Itu sudah selesai. Nah, bagaimana selanjutnya? Karena tadi mahar akibat nikah, mahar akibat persetubuhan. Kalau yang maharnya tunai, disebut atau tidak disebut dalam akad. Kalau tidak disebut tunai, yang maharnya adalah mahar misil tadi, maka isteri boleh untuk tidak tamkin diri kepada suami sebelum itu dibayar dulu oleh suami. Dia tidak mau tidur dengan suami dan tidak bisa dihukum bahwa dia itu nusut atau dia itu murka sama suami. Mata dia mengkawin item A dengan lun. Bukan. Tuntut. Yang bunuh kan kala dalam akad. Pada tipluh manyam. Walaupun kentunai atau kadang itu belum dibayar. Sebelum itu dibayar, perempuan punya hak untuk tidak tamkin diri atau tidak mau melayani suaminya di ranjang. Tak mau. Begitu diajak, tunggu dulu bang, yang 10 manyam tadi bagaimana? Kan belum dibayar. Bayar itu dulu. Kalau belum bayar, saya tak mau tidur dengan abang dia. Itu kan hutang tadi akibat nikah. Nah ini. Tapi andai kata nikahnya itu dengan mahar tangguh, kemudian dengan kerelaan si isteri itu mau tamkin diri karena tangguh pun templeh di malih bulan macam anak-anak lantas dia mau untuk melayani, maka itu tidak boleh lagi ditahan sampai tu bulan tu nyukang dem elingan tu anak tu kata hotel na bagi munyo kalau tamkin itu tidak bisa lagi dia kalau dia tidak mau menemani, tidak mau untuk melayani suaminya, itu adalah merupakan salah satu daripada sebab durhaka atau disebut bisa bawa kepada nusyud. Nah, kemudian ini yang penting. Sudah berapa menit lagi? Oh ya, 10 menit lagi.
Ada beberapa hal lagi yang ingin saya sampaikan, tapi tidak apa-apa, saya hentikan dulu. Mungkin ada pertanyaan, jangan tidak ada kesempatan bertanya dikit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, milik daripada mahar itu adalah 100% milik si isteri, milik perempuan. Kalau milik perempuan, tadi kan ada, mengapa disebutkan secara nyata dalam akad nikah? Bila si perempuan yang jadi isteri itu tidak pandai ataupun tidak ahli untuk penggunaan harta, supaya tidak tuhmah. Siapa yang mengelola, supaya dia tahu tanggung jawab mengelola seperti orang mengelola harta anak yatim, bukan mengelola milik dia. Nah, sekarang andai kata suami minta atau dikasih pada suami, dikasihnya itu apa hibah kepada suami atau diberikan sebagai modal usaha kepada suami atau modal usaha bersama? Ini modal dari si isteri. Apakah isteri menghibahkan modalnya itu untuk kepada suami dan bersama? Kalau dihibahkan itu bukan hutang. Makanya sedang baik-baik, sedang asyik-asyik dalam keluarga, pikir keadaan keluarga tidak begitu terus. Kalau memberi itu cara berinya apa? Jangan nanti menjadi permasalahan kemudian. Karena setiap ada persoalan, ikan nak kembali dulu. Waktu pemberian apa? Tidak boleh dengan niat. Harus adanya lafaz dari isteri, ini ada mahar milik saya, ini harta saya bang. Sekarang saya serahkan untuk abang sebagai modal untuk kita berjualan, dan itu modal saya. Yang selanjutnya nanti modal itu kalau ada nanti dikembalikan pada saya. Kalau meninggal suami itu ambil pusaka dari itu harta dia. Ya, itu tirkah milik si isteri satu. Maka dalam pemberian itu harus jelas akad. Yang kedua, sebagai seorang wali, mengambil daripada mas kawin setengah, seperempat atau berapa, itu tidak punya hak untuk diambil tanpa izin atau daripada yang punya, dan diambilnya harus jelas pengambilannya ini hutang atau minta dihibah. Kaban tolonnya kat sedekah baik kaputang kunyo haid akan uri kena ayah menyokat tembi bakah meh di tengahnya jelam kat akan uri. Ya, itu harus jelas. Kalau berhutang, ayah juga punya tanggungjawab dan lazim dalam zimmah terus urut akhirat ketungai adanya menyohana kebayu. Jadi baik cok menan-mentau ni katanya berjelas putai cok. Bukan masalah itu aja, termasuk masalah kado segala macam itu ada dalam hukum. Nyan kado governmentnya, nyan apa miliknya? Bukan milik urang kan urang ayah atau miliknya? Atau milik si perempuan yang membuat pesta? Dan tidak ada penyerahan, menyejuk lah. Tahu kan je? Dia hipudu meja. Kalau tulis nan. So dari tipulan kado, yang apa kadonya? Ya, secara hukum dulu, walaupun nanti bagaimana. Nah, itu juga ada ketentuannya dalam sebuah pesta. Apakah itu walimatul urus?
Sebenarnya kalau kita lihat di dalam fikih, siapa yang kewajiban dan disunatkan walau bisyah, walaupun dengan seekor kambing untuk melakukan walimah? Bukan darah baru. Getanya lintu sunat pegat walimah, pamerkan bau lun kang kahwin nyo perumah lun. Orangnya raya kau di darah baru dengan lintu. Padahal hakikat walimah itu yang dianjurkan, diperintahkan oleh agama. Rasul selalu memerintahkan kepada suami. Kalau ada sahabat mengatakan, saya sudah mengikat nikah ya Rasulullah dengan peran aulim walau bisa, pegat pesta walaupun baksa giyu bak lakau. Karena bau rinang hana giyu je napang. Abang mama yang tanya dia apa jauh lah kena ada bebut. Kan dia benar. Jadi siapa yang tanya? Jadi kita suaminya yang membuat walimah. Maka dikatakan kapan walimah sunat dilakukan? Itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan setelah persetubuhan. Ada yang mengatakan setelah akad. Ada yang mengatakan waktu acara akad. Jadi itu ada beberapa. Nanti kalau memang isyarat yang wajib ataupun sunat melakukan aulim, buatlah walimah walaupun seekor kambing, itu atas suami. Kalau suami mau buat walimah, minta sama isteri apa di bawah tadi, ibu jelas tu minta apa. Tapi kalau seorang isteri ingin buat, dia kalau sanggup silakan. Kalau ingin untuk membuat walimah itu oleh wali, ya wali yang buat. Makanya dalam hal ini kalau wali buat tak cukup duit, maka itu pemberian daripada mahar itu kepada walinya, pada ayahnya atau siapa, itu harus jelas pemberiannya bentuk apa. Hutang, hibah atau apa. Kalau mau berhibah, tidak ada yang percuma. Yang perlu diingat, andai kata seorang wali, ia yang menikahkan itu dengan ujarak dengan mahar misal, muwalinya itu tidak ahli di dalam tasaruf. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin dia gila, mungkin dia masih anak kecil di bawah umur dan segala macam. Itu tidak boleh ngambil sama sekali uang itu, karena mungkin perintahkan tu dia buat pesta. Kalau mau pesta uang lain, tak boleh ambil. Nyo kadang-kadang di kita nyo tu berkenan ke salah. Lagi salah pemikiran lah kau alia mukawin yang dipikir kon perumah, dipikirnya tukang temurah. Terus pak masalah mukawin menanci. Kapal dah nyata pula untuk nyo katip ke kanuri, tak cok di tengah kanuri, di tengah untuk iblau pun yang dia ejika atau kamar. Itu nyo kena ni peluang. Tinggal ada pun le anak dia dah berkahwin. Ini persoalan. Dia harus ada kemampuan sendiri dalam bentuk ekonomi. Ya. Jadi demikian. Jadi silakan untuk diberi dan boleh untuk diminta, tapi akadnya harus jelas. Ya, demikian barangkali. Kalau masih ada silakan. Pada minit. Berminit bersama. Dan salam. Dari semuanya si rohaya kalau cuma dalam bentuk tadi anak kami, contohnya saya mintakan anak kami sekolah di ulang untuk akad nikah, untuk nikah yang baik. Baik, makasih. Jadi pada bab wakilah hari itu, bagaimana bentuk wakilah? Ada sebuah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau pelepasan kekuasaan kepada orang lain untuk diizinkan dinikahkan. Itu boleh dalam bentuk kata-kata, boleh dalam bentuk tulisan, bahkan bil kitabah, bahkan bisa dengan isyarat. Kalau memang walinya itu adalah tidak bisa bicara atau dia itu bisu. Kalau demikian, penyebutan
saya berikan wakilah kepada Pak Wakil untuk menikahkan anak kami si Fulan bin Fulan. Asal yang memberi wakilah itu adalah betul sebagai wali dalam urutan, atau ayah, ayah sudah pasti, atau kakek tidak ada ayah, atau abang. Itu adalah kalau dipahami itu sebagai pernyataan yang memberikan kekuasaan kepada kuaket dari yang berkuasa atau wali yang diam pada kedudukan wali, itu sah, walaupun dengan penyebutan anak kami, walaupun bukan anak saya. Barangkali kami itu dia pertama yang diinginkan, dia dan isteri, barangkali itu ditakdim. Yang penting ada pernyataan yang dipahami oleh kuaket, ada penyerahan. Bahkan tidak ada ucapan, misalnya kita dalam keluarga itu ayah tidak ada lagi, abang, kakek tidak ada. Yang ada abangnya empat orang abangnya, abang kandungnya. Di samping itu banyak juga yang lain, ada pamannya ramai-ramai. Kemudian duduklah, ini nampaknya kurang pas. Kami empat ni kurang pas. Tapi nyo kamu percaya dro ne paman mentau, nyo kamu ka sepakat mandum dro ne paman mentau pernikah. Gejuk bapa aku. Tapi pernyataan itu keluar walaupun tidak ada pegang tangan, hana ijab kabul ke di haruman jaro, tapi gekun mampu bakduk suara. Bak kamu sang hana keberatannya, kamu cin menonyo, kamu mudah-mudahan mentongnya. Memang yang kewajiban pernikah kamu sah, tapi kamu menserahkan tanya mentong, kamu bilang kewenang bak pernikah ada apa mentong. Kalau itu menunjukkan penyerahan, tapi yang wali adalah abangnya tadi. Tapi walaupun dengan tidak formal sampai duduk-duduk menyerahkan kekuasaan dan abangnya tidak menolak, walaupun tidak mengatakan ya enggak apa-apa kalau begitu saya terima untuk wakilah kamu, kalian untuk saya yang nikahkan. Walaupun tidak disebutkan, tapi dia disebutkan saja atau diam saja atau ya terserah kalianlah. Kalau sudah begitu, itu sudah dianggap dia tidak keberatan dan itu sudah sah wakalah. Maka dalam proses wikalah sebenarnya dalam wakil itu tidak begitu rumit. Ya, sama dengan kita wakilkan menyangkut dengan 30 Honda. Nyo kibana nyo 4 Honda lon tabo. Entmike necok je 40 pedu lagu. Dalam lapatnya anak kami dalam lapatnya misalnya wakil dari beliau ini wakil untuk melapatkan apakah anak bapak ini atau anak kami. Ya, bukan, dia mengatakan anak kami, tapi itu anak dia yang diwakilahkan, itu anak dia. Jut anaknya jutkan anaknya, yang penting dia wali, bukan yang memberikan tadi, yang memberi izin tadi, yang mengatakan kami ini Pak Waket, saya wakilahkan sama Pak Waket, saya ini nyolon beri wakilah Bapak Waket untuk pernikah anak kamu. Kami wakilahkan. Itu tidak boleh, karena wakilah satu kalau ayah. Tapi kalau kami memberi wakilah, kalau sudah perjuangan seperti pada proses saudara-saudara napedro bunuh semua dalam satu martabat sebagai wali, itu boleh. Kami memberikan wakilah kepada Bapak Waket untuk menikahkan adik kami misalnya. Sedangkan yang menjadi wali itu bukan satu, dan 4 mereka. Itu yang baru kami. Menteri doa ayah gekun. Nyo anak lon wakilah badrona untuk, ataupun nyo lon beri wakilah atau lon beri kekuasaan badrona Pak Waket untuk pernikah anak kamu. Ya. Tapi anak kamu nyan walaupun gekun anak kamu tidak dipahami nyan anak mukontri. Naudul lain, tapi tetap itu anak kandung dia. Yang penting dia mengatakan saya memberi wakilah kepada Pak Waket untuk menikahkan anak kami. Karena dia sendiri yang baik ke, kami memberikan kekuasaan pada Pak Waket untuk menikahkan anak kami. Yang kami itu siapa dia? Padahal yang menjadi wali hanya dia. Jadi itu harus tegas. Saya untuk menikahkan anak kami, karena sayanya yang wali tadi. Saya pikir
waktu Isya sudah masuk. Sampai di sini dulu pertemuan kita. InsyaAllah nanti kita bisa lanjutkan dengan masalah lain. Dan saya padai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.